Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi di channel Rifki Hilman Fauzi. Pernah gak sih kamu bikin penelitian pakai analisis regresi? Terus dapat hasilnya, tapi kok dapat error atau peringatan asumsi tidak terpenuhi? Waduh, bingung kan? Nah, di video ini kita akan coba bongkar habis tentang uji asumsi klasik dengan metode super simple, yaitu 5W1H. Kita akan jawab apa, mengapa, kapan, siapa, di mana, dan bagaimana. Oke, jangan lupa untuk siapin cemilan kalian, karena dalam 5 menit ke depan, semua kebingunganmu tentang ini akan hilang. Let's go! Oke, yang pertama, apa itu uji asumsi klasik? Jadi, apa sih uji asumsi klasik ini? Bayangin, kamu mau bangun rumah. Sebelum pasang bata dan cat, hal yang paling penting adalah pondasi, tentu saja. Nah, dalam dunia statistik, khususnya analisis regresi linear, uji asumsi klasik ini adalah pondasinya. Ini adalah serangkaian syarat atau kondisi ideal yang harus dipenuhi oleh data kita agar hasil regresi yang kita dapatkan itu bisa dipercaya, tidak bias, dan merupakan estimasi terbaik atau BLU, Best Linear Unbiased Estimator. Jadi sederhananya, WAT itu adalah cek kesehatan untuk data dan model regresi kita sebelum kita ambil kesimpulan. Oke, kemudian selanjutnya, why? Mengapa uji asumsi klasik ini harus dilakukan? Nah, mengapa sih kita repot-repot ngecek fondasi? Alasannya sederhana banget. Kalau asumsi gagal, kesimpulan kita bisa salah total. Bayangin, kamu mau prediksi harga rumah. Kalau asumsinya nggak terpenuhi, kesimpulan seperti setiap tambah satu kamar, harga naik 100 juta, bisa jadi nggak akurat, atau bahkan sesat gitu. Nah, model kamu jadi seperti rumah di atas fondasi yang retak, bisa rubuh kapan saja. Dengan uji asumsi klasik, kita dapat memastikan bahwasanya pertama, kesimpulan kita valid, kedua, prediksi kita akurat, dan yang ketiga, hubungan yang kita temukan betul-betul nyata, bukan sekadar kebetulan. Nah, intinya, why itu soal kebenaran ilmiah dan keakuratan. Nggak mau kan penelitian kita dibantah hanya karena kita lupa cek asumsi aja. Oke, selanjutnya who, when, dan where. Siapa, kapan, dan di mana. Oke, siapa yang butuh ini? Jawabannya, semua orang yang pakai regresi atau semua orang yang pakai analisis. Mulai dari mahasiswa yang lagi skripsi, tesis, disertasi, sampai peneliti profesional dan data scientist di perusahaan. Kapan kita melakukannya? Setelah kita menjalankan model regresi, tapi sebelum kita menafsirkan hasil dan mengambil kesimpulan akhir. Ini adalah langkah yang wajib di tengah-tengah proses analisis. Di mana kita melakukannya, yaitu di software statistik seperti SPSS, RStudio, eView, Stata, dan aplikasi yang lain. Jadi, ini adalah pekerjaan praktis di depan komputer. Selanjutnya, how? Bagaimana melakukannya? Nah, ini bagian intinya. Bagaimana sih bentuk uji asumsi klasik itu? Kita bahas satu persatu yang utama. Pertama, ada normalitas. Normalitas ini menuntut agar error atau sisaan residual dari model kita bisa terdistribusi dengan baik. Kok residual? Karena residual mewakili kesalahan acak yang tidak bisa dijelaskan oleh model atau di luar variabel itu sendiri. Kenapa ada? Kalau residualnya nggak normal, uji T dan uji F yang kita lakukan untuk melihat signifikansi variabel menjadi tidak valid. Jadi, kita nggak hanya bilang suatu variabel itu berpengaruh atau tidak. Cara ceknya, mungkin kita bisa pakai grafik, histogram atau Q-plot, atau uji statistik, seperti Shapiro-Wilk, dan lain sebagainya. Nah, di Q-plot, kita ingin titik-titiknya mengikuti garis yang lurus. Oke, selanjutnya adalah heteroskedastisitas. Sorry ya guys. Nah, ini adalah asumsi yang mengharuskan variance dari residual itu konstan dari waktu ke waktu
atau across different predict value. Namanya susah, konsepnya gampang, insya Allah. Nah, kenapa ada kalau variansinya nggak konstan, ini namanya heteroskedastisitas. Model kita jadi nggak efisien. Standar errornya jadi bias yang berakibat pada kesimpulan signifikansi yang salah. Bisa jadi variabel yang sebenarnya signifikan jadi kelihatan nggak signifikan, atau sebaliknya. Nah, cara ceknya, kita bisa lihat di scatter plot antara predict value dan residual. Kita ingin titik-titiknya menyebar acak, nggak membentuk pola tertentu seperti corong atau garis. Nah, mungkin bisa juga pakai uji seperti Glatzer atau Bruce Pagan. Oke, yang ketiga ada multicollinearitas atau multicol lah. Tuh. Nah, multicol ini mensyaratkan bahwa tidak ada hubungan linear yang kuat antar variabel independen atau prediktor dalam suatu model. Kenapa ada? Bayangin, kamu punya dua variabel, pendapatan dan jumlah mobil. Keduanya pasti berkorelasi kuat dong. Kalau dimasukkan ke model yang sama, komputer akan bingung membedakan kontribusi mana yang dari pendapatan dan dari yang jumlah mobil tadi. Kontribusinya yang mana gitu. Nah, akibatnya koefisien regresinya jadi tidak stabil dan sulit diinterpretasikan. Cara ceknya, kita bisa gunakan nilai toleransi dan variance inversion factor atau VIV. Aturan umumnya, jika VIF lebih besar dari 10 atau toleransinya kurang dari 0,1, artinya ada masalah multicollinearitas. Oke, yang terakhir ada autokorelasi. Nah, autokorelasi ini khusus untuk data time series atau data yang diambil secara berurutan. Kenapa ada sih autokorelasi? Nah, autokorelasi terjadi ketika residual pada periode ke-T berkorelasi dengan residual pada periode sebelumnya atau T-1. Ini melanggar asumsi bahwasanya residual harus independen atau tidak berkorelasi. Kenapa masalah? Kalau ada autokorelasi, model kita menjadi tidak efisien dan uji signifikansinya menjadi tidak bisa dipercaya. Cara ceknya mungkin yang paling populer adalah dengan uji Durbin-Watson. Nilai Durbin-Watson yang mendekati 2 berarti tidak ada autokorelasi. Oke guys, jadi kita sudah sampai dan di akhir video sudah bahas semuanya nih. Mari kita coba rangkum bersama apa yang udah kita pelajarin. What? Fondasi analisis regresi. Why? Biar kesimpulan kita valid dan gak menyesatkan. Who? When? Where? Untuk semua pengguna regresi dilakukan sebelum ambil kesimpulan dan pakai software statistik. How? Cek normalitas, heteroskedastisitas, multicollinearitas, dan autokorelasi jika ada time series. Itu dia. Jadi, jangan pernah skip langkah ini ya. Meski ribet, ini adalah penjaga kualitas penelitian kita. Kalau masih punya pertanyaan atau mau request topik selanjutnya, langsung aja tulis di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa like video ini kalau kamu merasa terbantu, subscribe channel ini, dan nyalain lonceng belnya biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya. Salam statistik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.